Halo semuanya, nama saya Janis Yaneta dengan NIM D10311711010. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur. Dan saya mengambil contoh yaitu waterfront Kucing. Jadi sebelum saya mereview tentang waterfront Kucing, pertama-tama kita harus tahu apa itu waterfront. Jadi pengertian waterfront dalam bahasa Indonesia secara harafiah itu artinya daerah tepian, yaitu bagian kota yang berbatasan dengan air atau daerah pelabuhan. Pengertian ini menurut ECLOS 2003. Waterfront Kucing adalah waterfront yang terletak di Sarawak di kota Kuching yang melintasi Sungai Sarawak dan memiliki panjang sampai 900 meter. Waterfront Kucing ini adalah ikon pariwisata yang sangat terkenal di Sarawak dan sudah terkenal sampai ke internasional. Berikut adalah sejarah perkembangan Waterfront Kucing. Pada tahun 1839, ketika James Brooke pertama kali mendarat di Kuching dan diberikan oleh Sultan gelar raja pada tahun 1841 sebagai hadiah atas keberhasilan menyelesaikan pemberontakan, ia mulai mengambil alih dan mengelola Sarawak. Ini adalah awal dari era Brooke. Pada saat itu, tepi Sungai Sarawak adalah tempat di mana bangunan-bangunan kelembagaan dari zaman Brooke dibangun. Sampai sekarang, di sepanjang sungai itu ada beberapa gedung bersejarah yang dapat kita lihat karena masih dipertahankan. Di antaranya ada Benteng Margareta, bahasa Inggrisnya Fort Margareta, dan ada juga Menara Square atau bahasa Inggrisnya Square Tower. Ada astana dan juga ada gedung pengadilan dan masih ada beberapa bangunan bersejarah lainnya. Dan Waterfront Kuching ini sejak abad ke-19 mengalami beberapa transformasi. Awalnya itu, daerah ini merupakan pemukiman kecil. Kemudian, menjadi pelabuhan yang sibuk dengan tumbuhnya ada gudang dan dermaga. Dan sekarang, sampai menjadi ikon pariwisata Sarawak Kuching yang bisa kita nikmati sampai sekarang. Berikut adalah foto perbandingan dan juga foto masa lalu Waterfront Kuching. Waterfront Kuching secara resmi dibuka pada tahun 1993 sebagai tempat pariwisata. Proyek restorasi dan reklamasi tanah telah dilaksanakan. Dan gudang-gudang tua dan pasar-pasar tua yang menjemukan telah diganti dengan esplanade yang panjangnya 900 meter. Di sini ada perbandingannya. Dan sekarang, waterfront sudah dilengkapi dengan taman, bangku-bangku kayu, warung makan, restoran, dan fasilitas hiburan. Juga terdapat penambahan modern, yaitu berupa pavilion China yang telah diperbaiki, menara observasi, teras teh, yaitu tea terrace, dan air mancur musikal yang spektakuler. Dan juga ada beberapa patung modern. Beberapa bangunan yang awalnya dibangun pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 untuk memenuhi pembangunan Kuching, sebelumnya sebagai pusat pelabuhan dan administrasi. Tapi bangunan-bangunan ini sudah dipertahankan dan juga dikembalikan ke kejayaannya. Bangunan-bangunan tersebut termasuk astana, Benteng Margareta, gedung pengadilan lama, dan lainnya. Esplanade dirancang di sepanjang jalur tepian Sungai Sarawak dengan mempertahankan bangunan bersejarah. Sarawak Steamship Company sekarang digunakan sebagai bazar untuk cenderamata dan gerai makanan. Ada juga struktur kolonial yang tidak dikenal. Sekarang digunakan sebagai panggung pertunjukan. Di sepanjang esplanade tepi Sungai Sarawak ini terdapat motif bunga yang umum di antara penduduk asli Kuching Sarawak, yaitu orang-orang Iban. Pengembangan Waterfront Kuching berhasil menciptakan suasana untuk liburan maupun bisnis. Dalam radius 500 meter, kita bisa mendapati ada rumah toko yang direvitalisasi. Ada juga hotel internasional dan kompleks perbelanjaan. Dan kita bisa melihat Waterfront Kuching sudah mendapatkan beberapa penghargaan, yaitu ada National Project Award in the Civic Design category, Merit Award in the Overseas category, dan Excellence on the Waterfront or Waterfront Center Annual Award. Nah, kita sudah melihat sejarah perkembangan Waterfront Kuching ini. Tapi kalian tahu tidak, kalau waterfront itu ada jenis-jenisnya. Jadi jenis-jenis waterfront itu yang pertama ada konservasi, ada preservasi, ada redevelopment, dan development. Jadi apa bedanya? Saya akan membicarakan secara singkat. Kalau konservasi itu adalah penataan waterfront kuno atau lama yang masih ada sampai saat ini.
dan dijaga agar tetap bisa dinikmati masyarakat. Jadi itu sudah lama tapi cuma dipertahankan aja, tidak ditata. Kalau preservasi itu adalah waterfront yang dilestarikan dan dilindungi, dipelihara sesuai dengan bentuk aslinya. Tetapi tetap disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan fungsional. Karena waterfront preservasi merupakan kawasan yang mengandung bangunan yang mempunyai nilai sejarah, nilai seni, dan budaya, serta nilai arsitektur. Kalau misalnya waterfront preservasi, itu daerahnya harus dijaga, jadi tidak boleh diganggu-gugat. Karena ada nilai-nilai sejarah, ada bangunan bersejarah yang mempunyai nilai seni, budaya, arsitektur. Yang ketiga, redevelopment adalah upaya menghidupkan kembali fungsi-fungsi waterfront lama yang sampai saat ini masih digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan mengubah atau membangun kembali fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi waterfront itu sudah ada, tapi bisa aja fasilitasnya atau fungsinya itu sudah mati atau dia masih berfungsi, tapi sekarang dikembangkan lagi sehingga fungsinya jadi semakin banyak, semakin beragam, dan fasilitasnya semakin dilengkapi. Dan yang terakhir, development adalah usaha menciptakan waterfront yang memenuhi kebutuhan kota saat ini dan masa depan dengan cara mereklamasi pantai. Jadi kalau development ini berarti belum ada waterfrontnya, tapi akhirnya dirancang, didesain, akhirnya dibangun waterfront ini dengan tujuan untuk pariwisata, bisnis, lain-lainnya. Jadi waterfront Kucing ini termasuk jenis waterfront yang mana? Dia termasuk waterfront redevelopment, karena waterfront Kucing ini sudah ada, tapi akhirnya dikembangkan lagi sehingga bisa jadi ikon pariwisata yang begitu terkenal dan fasilitasnya dilengkapi untuk memenuhi syarat sebagai pariwisata dan meningkatkan wisatawan untuk bisa datang ke waterfront ini. Kalian tahu tidak, kalau waterfront itu punya kriterianya loh, punya ciri-cirinya loh. Apa aja sih ciri-ciri dari waterfront? Kriteria penataan dan pendesainan waterfront ini diungkapkan oleh Prabu Diantoro pada tahun 1997, yaitu ada 5 kriteria waterfront. Yang pertama, berlokasi dan berada di tepi suatu wilayah perairan yang besar. Jadi itu bisa laut, bisa danau, bisa sungai, dan sebagainya. Yang kedua, biasanya merupakan area pelabuhan, perdagangan, pemukiman, dan pariwisata. Ketiga, memiliki fungsi-fungsi utama sebagai tempat rekreasi, pemukiman, industri, atau pelabuhan. Yang keempat, dominan dengan pemandangan dan orientasi ke arah perairan. Dan kelima, pembangunannya dilakukan ke arah vertikal dan horizontal. Waterfront juga itu ada tipologinya loh. Dan tipologinya itu dibagi berdasarkan 2 hal. Yang pertama itu berdasarkan pertemuannya dengan badan air. Ini menurut Brand pada tahun 1994. Jadi, berdasarkan pertemuannya dengan badan air, tipologi waterfront terbagi menjadi 3, yaitu waterfront tepian sungai, tepian laut, dan tepian danau. Nah, sesuai dengan waterfront Kucing yang sudah saya bilang melintasi Sungai Sarawak, sudah namanya sungai. Berarti tipologi dari waterfront ini adalah riverside yang bersentuhan langsung dengan sungai. Terus kedua, berdasarkan aktivitas. Yang ini ada banyak, ada 7 macam. Yang pertama, cultural waterfront, yaitu mewadahi aktivitas budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, environmental waterfront, yaitu pengembangan waterfront yang bertumpu pada usaha peningkatan kualitas lingkungan yang mengalami degradasi dan juga memanfaatkan potensi dari keaslian lingkungan yang tumbuh secara alami. Nah, kalau ini nih contohnya itu seperti hutan di Lake Forest, dan ada contoh lainnya seperti sungai di Portland. Yang ketiga, historical waterfront. Historical waterfront pada umumnya berkembang sebagai upaya konservasi dan restorasi bangunan bersejarah di kawasan tepi air. Keempat, mixed use waterfront, yaitu penggabungan fungsi, bisa perdagangan, rekreasi, perumahan, perkantoran, transportasi, wisata, dan olahraga. Kelima,
recreational waterfront, yaitu mengembangkan waterfront dengan fungsi aktivitas rekreasi yang dapat didukung dengan fasilitas seperti taman bermain, taman air, taman hiburan, area untuk memancing, diving, fasilitas perkapalan, pavilion, fasilitas olahraga, restoran, akuarium, dan lain sebagainya. Keenam, residential waterfront, yaitu pengembangan waterfront dengan fungsi sebagai perumahan. Fasilitas yang dibangun berupa kampung nelayan, apartemen, townhouse, rumah pantai, villa rekreasi, dan juga rumah kesehatan. Dan terakhir adalah working waterfront, yaitu kawasan waterfront yang menampilkan sisi kelautan. Aktivitas yang diwadahi umumnya berhubungan dengan perikanan, penyimpanan, dan pengolahan. Biasanya aktivitas pembuatan kapal dan terminal angkutan air merupakan ciri utama waterfront nih. Tapi kalau waterfront Kucing itu termasuk yang mana ya? Nah, berdasarkan aktivitasnya, tipologi waterfront ini termasuk historical waterfront karena adanya upaya konservasi dan restorasi bangunan bersejarah di tepi waterfront ini. Yang kedua, ada mixed use waterfront, yaitu adanya penggabungan fungsi perdagangan, rekreasi, perumahan, perkantoran, transportasi, wisata, dan olahraga. Kalian bisa melihat ada hotel-hotel, ada retail, dan lain sebagainya. Dan ketiga, termasuk recreational waterfront, karena pada 1993, waterfront ini di-redevelopment lagi untuk kepentingan pariwisata, untuk mengundang para wisatawan untuk datang, sehingga banyak diberikan fasilitas pariwisata. Jangan lupa juga ada penerapan elemen-elemen pendukung dalam pengembangan waterfront. Kalian bisa melihat ada 7 buah di sini. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, tepian air. Tepian air yaitu kawasan tanah atau pesisir yang landai atau datar dan langsung berbatasan dengan air. Daerah tepian air ini bisa dikembangkan menjadi tempat berjemur atau duduk-duduk di bawah keteduhan pohon. Yang kedua, promenade atau esplanade. Promenade dan esplanade ini berbeda loh. Promenade dan esplanade itu sama-sama perkerasan di kawasan tepian air, yang fungsinya itu untuk berjalan-jalan atau berkendara. Bila permukaan perkerasan hanya sedikit di atas permukaan air, itu disebut promenade. Sedangkan perkerasan yang diangkat jauh lebih tinggi dari permukaan seperti balkon, itu disebut esplanade. Jadi kalian bisa melihat perbandingan kedua gambar ini. Yang biasa kita jalan-jalan sambil di pagar, gak bisa langsung bersentuhan dengan air, itu namanya esplanade, yang diangkat jauh dari permukaan air. Dan promenade itu seperti tangga ini, yang kita bisa menyentuh air secara langsung. Yang ketiga, dermaga. Dermaga adalah tempat bersandar kapal atau perahu yang sekaligus berfungsi sebagai jalan di atas air untuk menghubungkan daratan dengan kapal atau perahu. Pada masa kini, dermaga dapat diolah sebagai elemen arsitektural dalam penataan kawasan tepian air dan diperluas fungsinya antara lain sebagai tempat berjemur. Contohnya di waterfront Kucing ini, biasa kita lihat ada ramp buat turun kan? Nah, itu tuh tempat kapal-kapal, perahu-perahu bersandar, sehingga wisatawan bisa turun, naik ke perahu, dan perahu juga bisa menjangkau penumpang yang mau naik. Yang keempat, jembatan. Jembatan itu adalah elemen yang sangat populer yang digunakan untuk mengekspresikan misi arsitektural tertentu. Contohnya tradisional atau high teknologi, sehingga sering tampil sebagai sebuah skulptur. Kelima, pulau buatan atau bangunan air. Pulau buatan atau bangunan air itu adalah bangunan atau pulau yang dibuat atau dibangun di atas air di sekitar daratan untuk menguatkan kehadiran unsur air di kawasan tersebut. Bangunan atau pulau ini bisa terpisah sama sekali dari daratan. Bisa juga dihubungkan dengan jembatan yang merupakan satu kesatuan perancangan waterfront. Tapi waterfront Kucing tidak memiliki pulau buatan atau bangunan air. Jadi saya ambil contoh seperti di Dubai. Keenam, ruang terbuka. Ruang terbuka atau Inggrisnya open space berupa taman atau plaza yang dirangkaikan dalam satu jalinan ruang dengan kawasan tepian air. Dan terakhir, aktivitas. Guna mendukung penataan fisik yang ada, perlu dirancang kegiatan untuk meramaikan atau memberi ciri khas pada kawasan pertemuan antara daratan dan perairan. Ini contohnya The Sarawak Regatta. Ini merupakan perlombaan longboard tradisional tahunan yang diadakan
di Sungai Sarawak ini. Dan karena ada aktivitas perlombaan tradisional ini, menarik ribuan orang wisatawan datang ke waterfront. Jadi dalam mendesain waterfront itu harus ada konsep. Tidak boleh sembarangan mendesain. Apa aja itu konsep dalam mendesain waterfront? Ada 4, yaitu continuity, sequence, variety, dan connectivity. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, continuity, yaitu mengembangkan sirkulasi jalan yang berkesinambungan, menghubungkan akses publik, ruang terbuka, dan area aktivitas para pekerja maritim. Ini ada gambar peta dari waterfront Kuching, dan kita bisa melihat kok sirkulasi jalan itu saling berkesinambungan. Jadi tidak boleh ada terhalang oleh bangunan besar sehingga jalannya itu jadinya terbagi 2 atau jadi terputus di tengah-tengah. Hal itu tidak boleh. Jalan itu harus terus berkesinambungan dari ujung sampai ke ujung. Yang kedua, sequence, yaitu menciptakan urutan ruang terbuka yang muncul terus-menerus secara signifikan di sepanjang waterfront. Jadi ada suatu pola, ada suatu irama pengulangan. Contohnya di waterfront Kuching ada suatu gazebo yang berulang di sepanjang waterfront ini. Yang ketiga, variety, yaitu mengembangkan akses publik dan ruang terbuka yang bervariasi dengan menawarkan banyak area rekreasi dan meningkatkan fungsi lain di waterfront. Dan terakhir adalah connectivity, yaitu mendesain akses publik dan ruang terbuka yang mendukung koneksi antara kota, waterfront, dan juga tepian air. Terus waterfront juga ada aspek perancangannya loh. Dan ini terdiri dari 3, yaitu pertama aspek publik dan open space, kedua views, ketiga historic resource. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, aspek publik dan open space. Dan ini ada terdiri lagi dari anak-anaknya. Yang pertama adalah visible connection to the water. Jadi ada suatu keterhubungan yang nampak secara langsung dengan air. Bagaimana cara menciptakan suatu keterhubungan yang langsung dengan air? Yaitu yang kedua, connection to the promenade. Jadi promenade ini yang menjadi suatu perantara pengunjung bisa berhubungan, bersentuhan langsung dengan air. Yang ketiga, area identity, ada identitas area, yaitu harus ada karakter tersendiri dan khas yang dimiliki masing-masing waterfront. Di waterfront ini, saat Anda berjalan ke sana, Anda bisa melihat ada beberapa karya seni dan patung oleh pemahat Malaysia. Di lantainya, ada ukiran-ukiran khas Malaysia yang dipahat asli dari pemahat Malaysia. Keempat, required public access, yaitu akses publik yang terletak di lantai dasar untuk memungkinkan berhubungan dengan air, yaitu fasilitas ruang terbuka. Di sini kenapa dibilang di lantai dasar? Jadi bisa aja ada satu bangunan fasilitas yang dibangun vertikal ke atas. Dan di lantai dasarnya itu harus ada ruang terbuka sebagai akses publik. Kalau di waterfront, ini kita bisa lihat, yaitu yang di sekitaran Square Tower. Di sini akses publik di mana semua orang bisa beraktivitas di sana. Yang kelima, microclimate condition. Jadi desain ruang publik harus tanggap terhadap keadaan iklim setempat, yaitu dengan menyediakan tempat perlindungan dari angin dan sengatan matahari. Kita tahu Sarawak ini terletak di Pulau Kalimantan juga, dan iklimnya juga sama dengan Indonesia, yaitu iklim tropis. Dan kita tahu panas sekali, dan juga bisa hujan. Jadi di waterfront juga tersedia ada gazebo-gazebo, dan juga ada tempat berteduh dari sengatan matahari dan juga hujan. Keenam, site improvement, yaitu menyediakan fasilitas publik seperti toilet, lampu jalan, fasilitas rekreasi, memancing, dan lain sebagainya. Ketujuh, komersial dan fasilitas ferry. Di sini nggak harus ada kapal feri ya, bisa aja perahu-perahu. Aktivitas komersil melayani kegiatan rekreasi seperti restoran, menyediakan kenyamanan untuk menikmati suasana air. Dan fasilitas feri atau sampan atau perahu itu lebih dikembangkan untuk memfasilitasi pencapaian dari berbagai tempat. Kalau di waterfront Kuching, kalian bisa lihat ada beberapa kapal yang bisa kalian naiki, yaitu ada Sarawak Traditional Boat Cruise, yaitu namanya Cenderajiwa. Ada juga perahu yang seperti ini, dan juga ada modern Sarawak River Cruise. Di kapal ini bisa menampung begitu banyak orang, dan banyak fasilitas yang disediakan karena ada restoran juga di dalamnya. Yang kedelapan, design for securities, yaitu menciptakan rasa nyaman dan aman untuk publik, terutama pada malam hari.
Di waterfront Kucing, pada malam hari itu penerangannya sangat memadai. Di sepanjang waterfront, bahkan di jembatannya itu tersedia penerangan yang cukup dan terang, sehingga tidak ada daerah yang tidak mendapatkan penerangan. Semuanya itu menjadi daerah yang aman dan tidak ada tempat yang rawan pencurian. Bahkan pada malam hari malah, waterfront ini menjadi sangat ramai dibandingkan siang harinya. Kesembilan, views, yaitu desain memberikan kejelasan memandang ke segala arah. Di waterfront Kucing, promenade, esplanade, dan jembatannya memberikan pemandangan sungai yang jelas tanpa dihalangi. Dan yang terakhir dari akses publik dan open space yaitu material. Pengguna material harus tahan terhadap efek yang diakibatkan kondisi waterfront, seperti air dan lumut, serta harus mudah dibersihkan. Pada waterfront yang sering terkena air dan berhubungan langsung dengan air, material yang diterapkan yaitu beton, dan material ini sudah dipertimbangkan bisa mampu menahan efek yang ditimbulkan dari hempasan gelombang sungai. Selanjutnya kita akan membahas aspek perancangan waterfront. Yang kedua, views, pemandangan. Views juga ada terbagi lagi jadi anak-anaknya lagi. Apa aja tuh? Pertama, views of the bay and across water, yaitu pemandangan teluk dan seberang air. Di waterfront Kucing, ada tersedia pemandangan di atas air yang dapat dilihat di jembatan ataupun di sampan yang tersedia. Yang kedua, views of the maritime activities, yaitu pemandangan aktivitas waterfront seperti pelabuhan, penyeberangan sampan atau feri, dan aktivitas memancing. Contohnya yaitu di Sarawak Regatta, yaitu perlombaan longboat tradisional Sarawak. Karena ada aktivitas ini, maka mengundang begitu banyak wisatawan untuk datang, karena memberikan suatu pemandangan yang begitu khas dan hanya bisa didapat di waterfront Kucing. Yang ketiga, street views, yaitu pemandangan di sepanjang jalan tepi air, menyusuri jalan, melewati jembatan yang menghubungi wilayah waterfront. Keempat, view back to the city, yaitu pemandangan latar belakang atau background waterfront seperti pemukiman, kota, atau hutan. Jadi, view di waterfront nggak cuma dari airnya saja, tapi bisa dari bangunan-bangunan pemukiman yang berada di tepi waterfront. Kalau di waterfront Kucing, itu banyak bangunan tinggi perhotelan, sehingga hal ini bisa menjadi suatu pemandangan yang indah sebagai background di waterfront Kucing ini. Dan yang terakhir dari aspek views adalah hilltop view of the waterfront, yaitu pemandangan dari tempat tertinggi, dari gardu pandang yang menikmati keseluruhan pemandangan waterfront. Kalau di waterfront Kucing, tersedia tempat perhentian di jembatan dan tower. Jadi ada tower yang di bagian atasnya kita bisa melihat pemandangan keseluruhan waterfront. Dan juga di jembatannya ada tempat perhentiannya yang cukup tinggi. Kita bisa menikmati pemandangan panorama 360 derajat dari keseluruhan waterfront Kucing. Wow, itu sungguh pemandangan yang luar biasa. Dan aspek perancangan waterfront yang terakhir, yaitu historic resource, yaitu nilai historis yang terkandung di kawasan yang menceritakan budaya, alam kebiasaan, event setempat yang biasa dilakukan, dan menciptakan karakter arsitektur yang khas, yaitu berupa waterfront karakter. Yang pertama, yaitu ciri yang berhubungan dengan air sebagai pembentuk karakter. Setiap waterfront punya karakternya masing-masing, karena sungainya beda-beda. Di waterfront Kucing, yang melintasi Sungai Sarawak, memiliki karakteristiknya tersendiri. Dari geografinya, topografinya, karena Sungai Sarawak hanya ada di situ. Yang kedua, neighborhood character, yaitu kesamaan bentuk dari bangunan-bangunan yang terletak di tepian air yang membentuk ciri tertentu. Karakter waterfront juga terbentuk dari bangunan-bangunan yang berada di sekitar waterfront. Bagaimana persamaan bentuknya, ciri khas bentuknya. Ketiga, historic character, yaitu nilai sejarah yang merupakan bagian dari pembentuk kota yang ditampilkan melalui bentuk fasad dalam kawasan waterfront. Historic karakter didapatkan dari bangunan-bangunan bersejarah yang dipertahankan di daerah waterfront. Kita melihat bangunan-bangunan bersejarah yang dipertahankan inilah yang membentuk karakteristik historik dalam waterfront Kucing ini. Di waterfront juga ada aspek dominan dalam perancangan. Berikut adalah aspek dominan dalam perencanaan waterfront, dan ini terdiri dari 4, yaitu aspek arsitektural, aspek keteknikan, aspek sosial budaya, dan aspek peraturan. Aspek arsitektural, yaitu berkaitan dengan pembentukan citra image dari kawasan waterfront dan bagaimana menciptakan kawasan waterfront yang memenuhi nilai-nilai estetika.
Di sini arsitek dituntut untuk mendesain gak cuma fungsional, tapi dari desain itu harus ada sebuah cerita, harus ada makna yang menggambarkan citra image dari waterfront tersebut. Dan ini ada keterhubungan dengan aspek keteknikan. Apa itu aspek keteknikan? Yaitu berkaitan terutama dalam perencanaan struktur dan teknologi konstruksi yang dapat mengatasi kendala-kendala dalam mewujudkan rancangan waterfront, seperti stabilisasi perairan, korosi, erosi, kondisi alam setempat, perencanaan infrastruktur yang berkaitan dengan drainase, transportasi, dan sebagainya. Aspek teknik ini sangat berkaitan erat dengan aspek arsitektural. Contohnya apa? Nah, kalian pasti nggak asing kan dengan bangunan ini? Gedung Majelis Legislatif Negara Bagian Sarawak. Ini menjadi ikon pariwisata di waterfront Kuching ini, yang terletak di seberang Sungai Sarawak antara Fort Margherita dan juga Astana yang menghadap ke waterfront Kuching. Bangunan ini merupakan kompleks 9 lantai yang terinspirasi dari Bidayuh Longhouse dan menyerupai topi suku Melanau. Dan kedua, The Golden Bridge, jembatan emas. Selama ini orang bilang jembatan ini jembatan emas, tapi kalian tahu tidak kalau jembatan ini punya namanya sendiri. Namanya itu Darul Hana Bridge, jembatan Darul Hana. Jembatan Darul Hana itu berbentuk S dengan lebar 3,25 meter untuk orang berjalan, dan jembatan ini memiliki panjang 335 meter yang melintasi Sungai Sarawak. Desain ini juga sudah dipertimbangkan untuk orang difabel juga, dan juga sudah dipertimbangkan keamanan dari kapal yang berlalu lintas di bawah jembatan. Dalam konstruksi jembatan ini terdapat 2 menara baja setinggi 50 meter dan ada jaringan kabel galvanis ganda dan dek jalan dari beton pracetak untuk daya tahan terhadap getaran dinamis dari sang pejalan kaki. Struktur penahan beban terbuat dari tabung baja yang condong keluar. Jembatan didirikan dengan menggunakan metode cantilever seimbang dan dibangun di atas 3 set pondasi utama tiang bor di sungai. Nah, di sini dia ada makna dari konstruksi jembatan ini. Jadi, meskipun menara penahan beban ini menarik ke arah berlawanan, tapi dengan menyelaraskan dengan kelengkungan jalan dan kemiringan menara, para desainer, para kontraktor mampu menyeimbangkan semua kekuatan dan menjaga semua elemen tetap harmonis. Ini melambangkan apa? Ini melambangkan upaya para pemimpin negara untuk membawa keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat yang multiras dan multikultural. Dan juga jaring kawat miring mengingatkan pada sayap melengkung jembatan bambu Bidayuh tradisional. Dan kalau kita lihat dari jauh, menara dan kabelnya itu menyerupai burung enggang yang bergaya. Dan burung enggang adalah lambang negara Malaysia. Dan jembatan ini berdiri sebagai penghormatan terhadap namanya, yang berasal dari nama lengkap Sarawak yang dibawa Kesultanan Brunei, yaitu Sarawak Darul Hana, yang artinya dalam bahasa Inggris Home to Peace and Tranquility. Artinya, rumah bagi perdamaian dan ketenangan. Jadi jembatan ini dibangun pada tahun 2016 dan selesai pada tanggal 11 November 2017. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan waterfront tersebut. Dan terakhir, aspek peraturan, yaitu berkaitan dengan tata aturan tentang pemanfaatan ruang dan pelestarian lingkungan tepi air. Dari video ini kita sudah mengetahui tentang waterfront. Dengan contoh waterfront Kuching, kita tahu pengertian waterfront, jenis-jenisnya, kriterianya, tipologinya, konsepnya, aspek perancangan, aspek elemennya. Semoga video ini bermanfaat untuk siapapun yang menonton video ini. Terima kasih, saya Janice Yaneta ucapkan sampai jumpa.